Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Biliana dengan NPM 2063041001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harumi Faktia dengan NPM 2013-041051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarhamdo dengan NPM 2013-041001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Manisari, NPM 2013-041021. Pengertian syariat. Jadi syariah secara bahasa berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, dan berasal dari kata asyir atau asyariatu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu. Secara istilah, syariah berarti aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, jadi syariah itu mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang diatur oleh syariat Islam. Objek kajian syariah pada mulanya identik dengan agama dan objeknya, mencakup ajaran-ajaran pokok agama, usuluddin dan akidah, hukum-hukum amalia dan etika akhlak. Pada perkembangan selanjutnya abad 9, objek kajian syariah kemudian dikhususkan pada masalah-masalah hukum yang bersifat amalia. Sedangkan masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok agama menjadi objek kajian khusus bagi akidah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah salah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Berikut adalah pengertian akidah, amaliyah, dan akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ajaran tentang hal-hal yang dasar dalam Islam yang mesti diketahui dan diyakini oleh setiap orang Islam, seperti keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, amaliyah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian, dan paksaan. Sifat-sifat syariah ada 7, yaitu tauhidiyah, rabbaniyah, istiqomah, syumuliyah, tawazuniyah, ta'amuliyah, dan yang terakhir waqi'iyah. Yang pertama, tauhidiyah. Tauhidiyah adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya penguasa alam raya yang tunggal dan mengatur segala yang ada di luar maupun di dalamnya. Allah lah yang menciptakan jagat raya ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Melalui kekuasaannya, semua makhluk Allah harus tunduk dan beribadah kepadanya. Yang kedua, Rabbaniyah. Rabbaniyah yaitu konsep yang diambil dari wahyu Allah dan bukan dari sumber lainnya. Wahyu-wahyu yang diberikan kepada rasul-rasulnya terjaga dari kesucian. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah merupakan konsep Islam di mana Islam bukan merupakan produk pemikiran manusia, bukan merupakan produk lingkungan maupun masa tertentu, serta bukan merupakan produk faktor-faktor dunia. Maka, karakteristik Islam yang datang dari Allah yaitu gerak di dalam kerangka yang tetap dan seputar poros yang tetap pula. Yang keempat, tawazuniyah. Tawazuniyah yaitu konsep yang membicarakan segala hal yang terdapat di dunia ini maupun di luar dunia ini, yaitu tentang adanya hakikat alam,
hakikat kehidupan, hakikat manusia, serta keterkaitan hakikat tersebut dengan hakikat ilahi yang akbar. Penerapannya sendiri yaitu dalam Islam dapat kita lihat sebagai jalan hidup maupun petunjuk hidup yang lengkap. 5. Tawazuniyah. Tawazuniyah merupakan konsep keseimbangan dalam berbagai sendi serta dalam pengungkapan-pengungkapannya. Konsep Islam tidak terombang-ambing ke sana ke sini, dari berlebihan di sana di sini, serta dari berbagai benturan. Konsep Islam juga selamat dari kerusakan-kerusakan dan kekurangan. Yang keenam, ta'amuliyah. Ta'amuliyah merupakan keaktifan hubungan Allah dengan alam dan manusia, serta keaktifan manusia itu sendiri dalam berbagai kegiatannya. Konsep manusia tentang Tuhannya dan sifat-sifat Tuhan dalam hubungannya dengan kehidupan manusia itulah yang menentukan nilai Tuhan dalam dirinya, di samping dalam menentukan sikap terhadap Tuhannya. Yang ketujuh, waqi'iyah. Waqi'iyah merupakan konsep yang berhubungan dengan realitas objektif yang memiliki wujud nyata dan meyakinkan, serta jejak bekas yang realitas pula. Ia tidak berupa konsep rasional atau idealisme tanpa wujud nyata dalam realitas. Asas-asas syariah. Asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun umum. Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Yang pertama, at-tasyir wa raful haraj, yang artinya kemudahan dan mengangkat ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmatnya yang sangat berlimpah kepada umat Islam yang tidak membebankan kepada umatnya kecuali dengan apa-apa yang mereka mampu dan sanggup mereka lewati. Lalu yang kedua taklilu at-takalif, yang artinya sedikit pembebanan. Asas yang selanjutnya ini adalah yang dimaksud syariat Islam sendiri tidak ingin membebankan kepada umat dengan perintah-perintah maupun larangannya. Banyak perintah dan larangan itu sendiri juga sangat tergantung dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan kepada Nabi SAW oleh sahabat maupun bangsa Arab terhadap suatu permasalahan. Maka hal tersebut akan menjadi syariat agama yang membebankan seluruh umat Islam, baik itu berupa pembolehan atau pelarangan ataupun perintah. Lalu yang ketiga ada at-tadaruj fi at-tashri, yang artinya bertahap dalam menetapkan syariat. Dalam penciptaan manusia, kita mengetahui ada beberapa tahap penciptaan yang alami dari seorang bayi sebelum ia lahir ke muka bumi. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tahap-tahap terciptanya manusia tersebut selama ini berada di dalam rahim ibunya. Contoh yang pertama yaitu wudhu. Wudhu merupakan mensucikan anggota tubuh dengan air. Nah, setiap muslim ini diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat, karena wudhu itu merupakan syarat sah sholat. Yang kedua, tayamum. Tayamum itu tindakan mensucikan diri dari hadas besar dan kecil tanpa menggunakan air. Yang ketiga, itu puasa, merupakan ibadah pokok yang ditetapkan dalam rukun Islam. Nah, puasa ini bermakna menahan diri dari rasa haus, lapar, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Sholat menjadi salah satu tempat kita berdoa, mencurahkan keluh kesah. Doa juga menjadikan keterangan jiwa bagi mereka yang menjalankannya. Yang kelima, mandi hadas. Mandi hadas atau mandi wajib merupakan mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan
dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umroh. Yang ketujuh ada umroh. Umroh merupakan serangkaian mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian khusus di sekitarnya. Perbedaan haji dengan umroh yaitu tidak adanya wukuf di Arafah, berhenti di Musdalifah, melempar jumroh, dan menginap di Mina. Dengan begitu, merupakan haji dalam bentuk yang sederhana yang sering disebut umroh atau haji kecil. Yang kedelapan ada zakat. Zakat itu sendiri adalah salah satu ibadah pokok dan salah satu rukun Islam yang dapat diartikan membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Zakat sendiri ada dua macam, yaitu zakat mal atau yang disebut zakat harta dan zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan yang disebut zakat fitrah. Contoh yang ke-9 yaitu azan. Untuk mengetahui waktu sholat, Allah telah mensyariatkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat dan bersiap-siap untuk menunaikannya. Yang ke-10, iqamah. Iqamah merupakan salah satu ibadah mahdah yang memiliki arti menegakkan sholat dengan zikir tertentu.